Halo, selamat pagi Pak Greg dan teman-teman sekalian. Dan saya Nikolas Adhianing Tananda, NIM 20B10018 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Sugio Pranoto. Di sini saya akan menjawab soal dari Pak Greg untuk UAS Agama. Yang pertama ada, berilah pendapat Anda mengenai pandangan bahwa peningkatan secara drastis pasien dan kondisi tidak terbendungnya persebaran atau penularan adalah akibat dari kurangnya kesadaran manusia akan bahwa virus COVID-19. Menurut saya tidak terbendungnya persebaran atau penularan virus yang sekarang terjadi saat ini itu banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu menurut saya yang mempengaruhi yaitu ketidaksadaran dan keprihatinan manusia di dalam kondisi seperti ini. Karena sebenarnya ketidaksadaran seseorang akan berakibat buruk kepada banyak orang, dan ini yang harus menjadi perhatian kita dan kesadaran kita dalam menghadapi situasi ini. Bukan hanya seorang saja yang dapat dirugikan, tetapi dampak banyak bagi orang lain juga. Meningkatnya angka COVID saat ini terjadi setelah mudik bulan lalu. Pemerintah menegaskan bahwa jangan mudik dahulu. Secara sosial memang hal itu dianggap tidak benar karena menjauhkan rasa sayang kita untuk bertemu dengan keluarga. Namun kita juga harus berpikir secara luas juga. Apabila kita melakukan mudik, kita tidak bisa tahu kapan terkena COVID-19. Apabila kita tiba-tiba positif, keluarga kita pun juga yang akan mendapat imbasnya. Dan itu menjadi fatal karena orang tua juga rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu kita harus memiliki satu tujuan, yaitu mengurangi jumlah penularan COVID-19 dengan cara melakukan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, tetap bersyukur dan menjaga relasi kita dengan Allah supaya ditenangkan hati kita. Keluar rumah apabila diperlukan, mendukung gerakan pemerintah yang saat ini pemerintah Semarang lakukan, yaitu PPKM. Oleh karena itu, jangan hanya mementingkan ego kita sehingga orang lain celaka juga. Karena di Alkitab tertulis, karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 2-3. Lalu yang kedua, sebagai manusia yang mempunyai kemampuan berpikir secara rasional dan kesadaran secara imani, sebagai makhluk ciptaan sekaligus pemikiran dan sikap manakah yang lebih dominan pada diri Anda? Apakah virus COVID ini merupakan hal yang negatif 100% bagi perkembangan iman atau juga dampak positif bagi perkembangan iman? Menurut saya, pemikiran dan sikap yang dominan pada diri saya adalah memberikan dampak positif bagi perkembangan iman saya. Dengan wabah ini, Allah menegur saya melalui pengalaman-pengalaman yang saya alami sehingga membuat saya sadar untuk lebih bersyukur, menjaga kesehatan, lebih peduli dengan diri saya sendiri dan orang lain, serta memiliki kerinduan untuk lebih membangun relasi saya dengan Allah. Lalu yang pertanyaan nomor 3, bagaimana pandangan Anda mengenai warga masyarakat yang abai tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu prinsip 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi pergerakan atau mobilitas? Pandangan saya mengenai warga masyarakat yang abai tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yakni prinsip 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi pergerakan atau mobilitas adalah mereka yang orang yang krisis akan kepedulian. Mereka tidak melakukan protokol kesehatan dan tidak memikirkan dampaknya sehingga berisiko menularkan virus kepada banyak orang. Lalu pertanyaan nomor 4, suatu saat kita akan berjumpa atau bahkan mungkin saja sudah berjumpa dengan kerabat, teman yang terpapar virus corona 19. Apakah tanggapan atau pemikiran yang saya muncul dan atau sikap atau tindakan apakah yang saya lakukan kepada mereka? Berikan alasan secara rasional dan dalam konteks pengalaman religius. Apabila pada saat itu saya berjumpa, yang saya akan lakukan adalah saya akan melakukan swab dan isolasi mandiri. Saya tidak menyalahkan mereka, menjauhkan dia maupun membenci dia, tetapi tetap menyemangati diri sendiri dan teman yang terpapar. Lalu saya tetap berdoa menyerahkan segala sesuatu kepada Allah supaya saya dan dia dapat sembuh dan terhindar dari penyakit tersebut kembali. Lalu pertanyaan nomor 5, apakah Anda pernah melakukan kegiatan ibadat, doa, sholat secara streaming? Ceritakanlah pengalaman Anda ketika melaksanakan kegiatan
peribadatan secara online atau live streaming. Bagaimana pengalaman perjumpaan atau kedekatan dengan Sang Pencipta, atau sebaiknya ketika merasakan pengalaman jauh dan rasa kehambaan akan kehadirannya. Saya melakukan ibadah hari Minggu melalui streaming, sehingga yang saya rasakan saat ibadah streaming memang terasa sangat berbeda dibandingkan ibadah secara tatap muka langsung. Memang hadirat Allah terasa sedikit hampa, tetapi saya tetap bisa menangkap apa yang disampaikan Allah melalui pendeta, melalui siaran live streaming, untuk merasakan hadirat Allah dan menjaga kedekatan relasi dengan Allah. Saya melakukan saat itu, melakukan penyembahan dan berdoa syafaat sehingga saya dapat merasakan